Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai seadanya lah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan daring kita pada hari ini ya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa nonton ya video mengenai konsep itu ada satu video, kemudian ada dua bahan tayang, kemudian itu nanti ada tugas gitu ya. Ya, eh, tadi suara saya ke mute ya. Sudah terdengar ya. Ya, kita mulai ya. Jadi nanti di web PJJ itu ada satu video, kemudian ada dua buah bahan tayang, kemudian ada tugas ya, ada tugas. Tugasnya itu nanti Bapak Ibu buka bahan tayang yang nomor 2. Ada di halaman 11 ya, itu ada tabel pengamatan, mengamati bila mata pelajaran ini mengamatinya kegiatan pengamatannya seperti apa. Nah, itu nanti Bapak-bapak Ibu mengamati ya apa membuat apa tugas sesuai dengan yang tugas itu ya. Tugasnya dikumpul jam jam 10.55 jam 10.55 jam hampir jam 10 tengah malam ya, jam jam 23.55 menit. Jadi sebenarnya hampir hampir 2 hari gitu ya tugasnya. Ya, kalau yang buka malam tadi itu kan malam tadi sudah sebenarnya saya ya, sebenarnya bisa ngerjakan mulai malam tadi karena sudah saya buka mulai tengah malam sudah saya buka websitenya ya. Nah, itu nanti Bapak-bapak Ibu ringan aja tugasnya ya. Karena kita diwajibkan untuk sebagai laporan, kemudian untuk sebagai penilaian ya. Kalau nggak ada tugas itu nanti apa kalau di audit itu dipermasalahkan orang ya. Kemudian begitu juga dengan forum diskusi ya. Forum diskusi itu juga diisi ya, dia berusaha aktif di forum diskusi ya. Forum diskusi itu antar sesama peserta. Jadi nanti saya menyimpulkan di akhir saja atau dari forum-forum diskusi itu ada permasalahan yang harus dipecahkan, ada pertanyaan, kemudian kawan-kawan yang lain misalkan membantu menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan. Nanti setiap baik yang bertanya ya atau yang memberikan permasalahan atau yang menjawab itu ada poin nilainya ya, karena ada. Jadi yang apa ada penugasan itu nilai, kemudian forum-forum diskusi itu juga ada nilainya ya, ada nilainya. Itu ada rumusnya nanti ya. Untuk keterampilan, poin keterampilan. Kalau sikap itu poin sikap itu panitia yang menilai ya. Dari mana sikap? Sikap itu dari absen. Kemudian dari forum. Bentar saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Saya ngomong. Kalau misalkan mau dicuci, Nah, nanti untuk sikap itu panitia yang nilai ya. Dari mana Pak menilai sikap? Itu dari absen, ya kedisiplinan, kerjasama di forum itu juga bisa dinilai sikapnya ya, dinilai sikapnya. Kemudian cara menyampaikan pendapatnya di forum itu juga kelihatan sikap orang gitu ya. Jadi gampang aja menilai sikap kalau pas daring gitu ya. Bapak-bapak ibu kan juga sudah lama daring, jadi sih insya Allah ketahuan ya bagaimana kedisiplinan kerja apa kedisiplinan kita, kerjasama kita dan lain-lain di daring itu bisa kita menilai sikap ya. Untuk pengetahuan nanti ada ujian gitu ya. Jadi pengetahuan itu nanti dinilai ujian. Insya Allah ujiannya nanti mudah aja, mudah ya. Karena sebelum ujian nanti saya berikan resume ya, file resume PowerPoint ringkasan-ringkasan dari apa. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari file resume itu nanti file resume ya sebelum ujian itu nanti insya Allah dapat 100 semua. Karena ini sudah angkatan kedua, kemarin yang angkatan pertama banyak yang dapat 100, jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir Bapak-bapak Ibu. Uh, insya Allah ya, insya Allah bagus saja, tenang aja. Yang penting Bapak-bapak Ibu tuh jangan lupa absennya, absen tertib karena absen itu otomatis otomatis sistem menilai ya, pengurangan dikurang 2 kalau tanpa kabar,
kalau terlambat dikurang satu, gitu ya. Kalau kalau hadir itu positif 2 gitu ya. Nah, itu apa ada poin nilainya, ada poin nilainya. Jadi otomatis itu ya, otomatis di OPJJ. Jadi tertib ya, tertib mengabsen. Absen itu tersedia sampai jam 4 kalau nggak salah ya, jam 4. Cuma nanti di atas jam 3 itu kalau kita masuk dianggap terlambat. Jadi usahakan sebelum mulai jam 8 sampai jam sebelum siang ya usahakan absen. Usahakan absen ya. Karena itu ada poinnya, poin nilai otomatis oleh sistem PJJ kita ya. Otomatis ada rumusnya itu ya, walaupun tanpa dipantau oleh panitia sudah keluar artinya nilai untuk absensi sebagai nilai bagian dari nilai sikap ya. Itu penjelasan mestinya yang menjelaskan ya panitia, tapi karena hari ini panitia mungkin sibuk ya karena juga sedang pembukaan membuka acara ya di Pulau Pisau, Pak Alit dengan Pak Mujiono itu ya di sama saya, kegiatan saya tadi kan ada di Kota Baru saya ini, jadi sambil ngajar juga ya saya sambil ngajar. Kalau ada yang dari Kota Baru nih mungkin bisa ketemu ya. Saya di Kota Baru di hotel apa nih tadi ya, hotel apa nih namanya, lupa saya ya, lupa nyebutnya, hotel galeri ya, jadi bagian di Kota Baru ya. Nah baiklah, Bapak-Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Saya akan menjelaskan yang file bahan tayang yang kedua. Bahan tayang yang pertama sudah dijelaskan lewat video kan ya, ada video. Nah, maka saya kali ini menyampaikan yang bahan tayang yang kedua gitu ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Ada video kan Kak bilang. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan anunya? Kelihatan ya bahan Belum, Pak. tayangnya? Sudah ya? Kelihatan, Pak. Oh ya, Belum, alhamdulillah. Pak. Hah, belum? Oh ya sudah. Oh, sudah. Sudah, Pak, sudah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya khawatir tadi saya salah klik gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah kelihatan. Pelan-pelan gitu ya. Boleh nanti bertanya. Ya, dibuka mic-nya langsung bersuara kalau mau bertanya. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, pendekatan saintifik itu. Jadi istilah saintifik ini sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah lama. Namanya aja ya, baru gitu ya. Sebenarnya sudah lama. Dulu namanya keterampilan proses gitu ya, keterampilan proses. Misalkan mengklasifikasikan, mengurutkan, mengkomunikasikan, mengamati ya. Nah, dari berbagai macam keterampilan proses itu, sebentar saya mute ini dulu ya karena ada yang suara gangguan ya. Ada maaf bakal kayaknya suruh orang anak. Masih kelihatan layar saya ya? PowerPoint-nya? Masih ya PowerPoint? Ya, alhamdulillah. Nah, saya mematikan tadi. Masih, Pak. Masih kelihatan, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya mematikan tadi. Yang suara mengganggu. Ada peserta. Nah, jadi saintifik itu Bapak-bapak Ibu-ibu sebenarnya sudah dulu namanya keterampilan proses. Keterampilan proses gitu ya. Hanya saja keterampilan proses itu didominasi oleh mata pelajaran IPA, IPS, dan matematika gitu ya. Matematika. Ini tutup. Ini sini nggak munculkan. Ini udah. Aduh, ini mengganggu terus ya suaranya. Ya,
Jadi dari berbagai macam keterampilan proses itu banyak ya, mungkin sampai ratusan gitu ya, yang kalau kita membuat RPP itu kan ada kata kerja operasional tuh. Nah itu namanya keterampilan proses ya. Siswa dapat ini, dapat itu kan ada kalimat di situ ya, kata kerja kan. Siswa dapat mengurutkan, siswa dapat mengklasifikasikan, siswa dapat membagi-bagi, misalkan siswa dapat memilah-milah, ya. Itu keterampilan proses ya. Nah, dari banyak keterampilan proses itu, maka pada saat di K13 ya, pada saat di K13 keterampilan proses ini bagus untuk di dikuasai oleh siswa karena bersifat ilmiah gitu ya, bersifat ilmiah. Jadi tidak mengada-ngada dan kadang-kadang kan kita tidak kita pungkiri bahwa beberapa rekan kita guru kadang-kadang mengajar itu berdasarkan perasaan, berdasarkan kira-kira gitu ya. Tidak berdasarkan data dan fakta ya, sehingga tidak ilmiah sifatnya ya. Sehingga kadang-kadang ada dugaan-dugaan ya, kayak kalau jar kita itu kerennya "Wah, ini kayak hoax gitu ya." Mengajar karena nggak ada data, nggak ada fakta, hanya menggunakan ilmu perasaan ya, mengira-ngira, menduga-duga, lalu akibatnya salah paham atau salah miskonsep ya. Maka mulai ke-13 itu pemerintah apa, menguatkan lagi ya keterampilan proses tersebut supaya bisa untuk semua mata pelajaran ya, bisa untuk semua mata pelajaran. Sehingga dari berbagai yang puluhan bahkan hampir ratusan keterampilan proses tadi diambil ya lima keterampilan proses yang mungkin dianggap bisa mewakili semua mata pelajaran. Jadi bisa mewakili semua mata pelajaran atau bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan pada semua mata pelajaran. Sehingga kita kenal dengan nama 5M gitu ya, 5M. Nah, itu jadi saintifik bukan hal yang baru, sudah lama semenjak dulu gitu ya, mulai kurikulum 75. Mungkin Bapak-bapak Ibu juga belum belum lahir. Ya, itu keterampilan proses namanya. Ya, jadi K13 hanya menguatkan saja dan supaya bisa digunakan oleh semua mata pelajaran sehingga dipilih 5 ya. 5 keterampilan proses gitu ya. Nah, dari berbagai macam keterampilan proses tersebut ya, itu nanti diharapkan peserta didik kita itu memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka akan menjadi produktif dan inovatif ya, kreatif ya. Ini jadi kalau berkaitan dengan sikap nanti itu bagaimana supaya siswa itu tahu mengapa itu harus dilakukan ya, mengapa. Jadi tahu mengapa. Kemudian kalau berkaitan dengan pengetahuan berarti berkaitan dengan materinya ya, ragam materinya ada yang bersifat faktual, ada yang bersifat konseptual, ada yang bersifat metakognitif gitu ya, ada yang bersifat prosedural. Itu nanti seperti apa, tahu apa gitu ya. Kemudian dari pengetahuan yang yang kita sampaikan itu, dari ragam materi yang kita sampaikan itu diharapkan juga siswa memiliki keterampilan bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mewujudkannya gitu ya, mengaplikasikannya, bagaimana cara mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, masih ya, saya masih kelihatan lah, insya Allah PowerPoint saya. Kemudian jadi pendekatan saintifik itu sebenarnya gitu ya, bukan merupakan urutan ya, bukan merupakan urutan. Jadi sebenarnya boleh terbolak-balik ya, terbolak-balik. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar yang tampil itu ya, hanya sekedar memudahkan kita ya, umumnya dimulai dari mengamati dulu ya. Ya memang kalau mengamati itu hampir sudah dipastikan ya, kegiatan saintifik itu selalu diawali dengan mengamati gitu ya, mengamati.
Misalkan kita juga kita guru memberikan pertanyaan, walaupun kita guru memberikan pertanyaan, jadi langkah kita sebagai guru mungkin memulainya dengan pertanyaan, tetapi siswa tetap mengamati, ya. Dia mengamati artinya dia mendengarkan pertanyaan kita, berarti mereka mengamati. Jadi dari sisi guru, dari cara guru pendekatan saintifik boleh jadi kita mulai dengan pertanyaan, atau boleh jadi kita mulai dengan percobaan, demonstrasi, boleh jadi. Tapi dari sisi siswa, Berapa menit lagi? dari sisi siswa tetap dimulai dari mengamati. 9 Kenapa? berapa? Karena mereka mendengarkan kan bagian dari mengamati, ya. Jadi mengamati itu menggunakan panca indera, bisa dengan mata, dengan telinga. Kalau dari beberapa mata pelajaran 9 IPA kan berapa? bisa 50. meraba, bisa mencium gitu ya. Nah, itu kan membaui kan, itu bisa. Jadi sekali lagi ya, pendekatan saintifik itu bukan urutan-urutan ya. Di awal-awal K13 itu ada yang salah kaprah, bahkan instruktur K13 mengatakan pendekatan proses saintifik itu harus berurutan. Padahal tidak gitu ya. Tidak mesti berurutan, bisa terbolak-balik gitu ya. Tetapi dari sisi siswa ya, proses pembelajaran yang terjadi di otak siswa itu tetap umumnya hampir semuanya, hampir 100% itu dimulai dengan mengamati. Ya, mengamati, walaupun kita guru memulainya dengan pertanyaan, memulainya dengan demonstrasi, dengan percobaan, tapi siswa tetap mengamati, ya, mengamati pertanyaan kita. Bila kita melakukan percobaan, berarti mereka mengamati dulu apa yang kita arahkan untuk melakukan percobaan, kan mereka mendengarkan langkah-langkah percobaan. Jadi tetap dari sisi siswa itu mengamati dulu gitu ya, walaupun dari sisi guru bisa diawali dengan pertanyaan atau mencoba. Nah, setelah itu proses berikutnya adalah menanya, ya, menanya. Jadi siswa itu apabila dia melihat, ya, mengindra, jadi bisa melihat, bisa mendengar sesuatu yang baru, sesuatu yang belum dikenalnya, sesuatu yang membingungkannya, ya, maka biasanya proses berikutnya adalah menanya. Ya, proses berikutnya itu menanya. Tetapi apabila siswa mengamati sesuatu yang sudah sering dilihatnya, bisa jadi siswa itu tidak menanya, tetapi langsung menalar, berpikir, karena itu hal yang sudah sering dilihatnya. Jadi menanya itu kalau itu sesuatu yang baru dan sesuatu yang membuat mereka kenapa lain daripada biasanya, ya. Jadi itu muncul pertanyaan. Jadi ada fenomena yang baru gitu ya. Nah, tapi apabila itu sudah sering terjadi, sudah sering dilihatnya, maka setelah mengamati bisa jadi langsung menalar. Ya, bisa jadi langsung menalar. Itu nanti ya kemudian proses saintifik berikutnya adalah mencoba atau experimenting, mencari informasi. Mencoba ini bereksplorasi gitu ya, bisa melakukan kegiatan atau mencari tahu, membuka buku, ya, membaca buku, pergi ke perpustakaan, bertanya, mewawancarai orang, ya, atau mencari informasi yang untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Itu namanya mencoba, ya, mencoba. Jadi mencoba-coba artinya bereksplorasi, intinya bereksplorasi, ya. Nah, kalau di dalam kan eksperimen, kalau dalam IPA jadi intinya mereka misalkan membuka di internet, mencari-cari jawaban, mencari-cari materi, itu namanya termasuk mencoba gitu ya. Nah, proses berikutnya adalah menalar, ya, menalar. Jadi tadi apabila siswa itu mengamati ya, misalkan, maka itu jadi bisa langsung menalar, ya, menalar. Karena itu sudah, misalkan kalau saya kan karena IPA ya, jadi misalkan saya ke kelas membawa gelas aqua, siswa kan sudah biasa melihat gelas aqua di dalam gelas
ada airnya di dalam. Nah, jadi mereka tidak akan bertanya, tetapi mereka akan menalar gitu ya. Menalar itu mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan. Itu ada aqua, lalu di bawah Bapak kemudian selain membawa aqua, saya juga membawa korek api misalkan atau lilin ya di tangan saya. Itu kan sudah sering mereka lihat, tapi mereka mencoba menghubung-hubungkan ya dari sesuatu yang sudah pernah mereka lihat dengan sesuatu yang mereka lihat juga yang lain ya. Jadi melihat aqua, melihat melihat korek api, kemudian melihat lilin. Nah, mau apa ini kan? Jadi itu mereka langsung di otak mereka langsung mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan. Makanya namanya associating, menalar gitu ya. Jadi ingat ya, jadi dari mengamat itu bisa langsung menalar, gitu ya, bisa menalar. Tetapi apabila itu hal yang baru, ya gejala baru, fenomena baru, maka itu bisa menanya, gitu ya. Kemudian yang M yang terakhir ya, umumnya yang terakhir itu ini namanya mengomunikasikan. Mengomunikasikan di sini maksudnya berkolaborasi ya, berkolaborasi. Jadi siswa itu membuat jejaring. Jejaring itu kan networking ya, networking. Jadi bukan hanya berkomunikasi secara presentasi di depan kelas, bukan hanya itu ya. Mengomunikasikan itu banyak, luas mengomunikasikan itu. Misalkan dari mengamati tadi, kemudian ada pertanyaan dari menalar, ya, lalu mereka menuangkan hasil dari pengamatan mereka tadi secara tertulis, ya, menjawab penyelesaian secara tertulis, dikumpul ke kita, ke guru, ya, itu namanya mereka mengomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka, mereka tuliskan ya mereka berikan ke kita misalkannya, jadi mereka mengomunikasikannya dengan kita, itu namanya sudah mengomunikasikan. Kalau itu mereka membuat menulis tadi, itu bisa jadi sebenarnya mereka juga mencipta. Jadi mengomunikasikan, networking dan jejaring ini sangat luas maknanya ya. Jadi bisa jadi itu sesuatu mencipta. Kalau mereka hanya apa istilahnya menyampaikan, menjawab pertanyaan, sesuatu menghubung-hubungkan, ya, menyimpulkan, ya, itu namanya mengomunikasikan biasa. Tapi apabila mereka menemukan hal yang baru dan mereka tuliskan, nah itu berarti mereka mencipta, ya. Jadi mengomunikasikan tidak mesti siswa itu tampil ke depan kelas ya menyampaikan jawaban. Jadi banyak yang salah kaprah dikira mengomunikasikan sesuatu presentasi di depan kelas. Padahal tidak hanya itu ya, tidak hanya itu. Jadi mereka mengomunikasikan baik tertulis atau membuat gambar grafik dikumpulkan ke kita ya berupa gambar ya, berupa ide, kemudian ada menyimpulkan ya. Itu namanya mengomunikasikan. Kemudian bisa jadi mereka juga bekerja sama, berkolaborasi dengan siswa lain. Nah, itu juga mengomunikasikan ya, temuan mereka sampaikan ke siswa yang lain, mereka diskusikan, itu juga termasuk bagian dari mengomunikasikan. Jadi berkolaborasi ya, jadi mengomunikasikan juga termasuk berkolaborasi ya. Jadi sangat luas kalau masalah mengomunikasikan. Jadi seringkali saya ingatkan ya, mengomunikasikan bukan hanya presentasi di depan kelas. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau memang bagus melatih siswa berbicara di depan kelas, cuman yang namanya di tempat kita kan siswa itu banyak yang belum terbiasa, gugup, mereka takut, bahkan bisa stres, bahkan mereka bisa terbebani gara-gara kita suruh mereka presentasi di depan kelas. Jadi supaya mudahnya itu mungkin kita pelan-pelan saja. Mungkin mereka presentasinya duduk di dalam kelompoknya saja, ya duduk di dalam kelompoknya saja, atau mereka mempresentasikannya di kelompoknya saja. Tidak mesti harus maju ke depan kelas ya. Walaupun saya kadang-kadang peserta didik juga begitu ya, kalau di depan kelas semuanya melihat itu biasanya terbebani ya, terbebani. Lebih baik mereka duduk di bangku mereka, masih tetap duduk di bangku mereka, dan mereka berdiri masih dalam kelompoknya lalu menyampaikan, mempresentasikan hasil. Itu jauh lebih baik, mengurangi kegugupan ya, mengurangi kegrogian. Karena orang-orang kita ya, jangankan siswa, gurunya pun sering grogi kan ya. Ya, artinya kita pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan langsung
dipaksa. Jadi nanti kalau siswa terbebani itu nanti malah pembelajarannya menjadi kurang bermakna karena mereka merasa takut gitu ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini hanya hampir sama dengan yang bahan tayang yang pertama yang saya sampaikan di video. Jadi pembelajaran ilmiah mencakup strategi pembelajaran siswa aktif yang mengintegrasikan siswa dalam proses berpikir dengan penggunaan metode ya yang teruji secara ilmiah sehingga dapat membedakan kemampuan siswa yang bervariasi. Jadi intinya ya di saintifik juga bisa ya dengan langkah-langkah yang bersifat ilmiah. Jadi bukan hanya sakwa sangka. Kadang-kadang kan kita hanya menggunakan ilmu rasa, ilmu perasaan ya itu ya. Kenapa muncul persaintifik itu seperti itu Pak Perintah? Karena seringkali kita itu menggunakan perasaan rasanya tidak berdasarkan data dan fakta gitu. Sama ya. Jadi ini nanti sebenarnya kalau siswa terbiasa berpikir secara saintifik, proses saintifik, mungkin siswa kita tidak akan termakan hoax ya. Kita aja kan sering termakan hoax karena memang dulu kita terbiasa tidak saintifik, tidak berpikir ilmiah. Ada berita di WA langsung di-share, tidak dipikirkan bahwa apakah itu benar apa tidak gitu ya. Jadi ini ya, jadi untuk salah satunya manfaatnya kita belajar saintifik itu kita tidak termudah termakan hoax gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti siswa kita tidak mudah tersulut. Kita ini bangsa Indonesia ini mudah disulut orang, mudah dibakar-bakar orang ya. Sehingga bangsa kita ini jadi permainan bangsa lain ya, karena kita terbiasa tidak ilmiah berpikirnya ya. Kalau saintifik kan berpikir ilmiah, berbicara itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan jar ini jar si itu ilmu perasaan ya. Itu ya, apalagi kita men-share ulang sesuatu yang kita belum tahu pasti kebenarannya lalu kita bagi-bagi lagi. Nah itu kan sangat sangat merugikan ya, sangat berbahaya kalau itu informasinya tidak benar gitu ya, menambah parah ya. Jadi ya kalau diharapkan nanti dengan pembelajaran saintifik ini siswa kita nanti di tahun 2045, jadi targetnya tuh tahun 2045 itu tahun Indonesia emas itu ya. Jadi Indonesia itu sudah sangat kuat, tidak mudah lagi disulut orang, tidak mudah lagi dipanas-panasi orang ya. Sekarang kan masih ya, kita ini kan mudah, bangsa kita ini sangat mudah disulut orang. Disulut itu kayak bensin dikasih korek api langsung jus, langsung marah. Itu terkenal ya, bangsa Indonesia terkenal di luar negeri itu mudah dipanas-panasi. Apalagi yang berbau agama ya disulut kemana. Ya itu ya cukup prihatin kita sebenarnya ya. Jadi jangan sampai nanti kita ikut-ikutan seperti itu, mudah disulut orang. Jadi ingat ya, kalau ada informasi itu dipelajari baik-baik, diamati, jadi berdasarkan data dan fakta. Ya. Kemudian prinsipnya pendekatan saintifik itu jelas ya, itu berpusat pada siswa karena yang namanya proses saintifik itu adalah proses yang terjadi pada siswa ya, bukan proses yang terjadi pada guru ya, yang dialami oleh siswa. Kata saya tadi misalkan guru menggunakan proses saintifik, gurunya itu memulainya dengan percobaan, memulainya dengan pertanyaan. Itu bisa guru bisa artinya memulainya dengan pertanyaan, tetapi dari siswanya itu otomatis mereka mengamati ya. Jadi proses yang terjadi pada siswa ya, bukan proses yang terjadi pada guru. Guru menggunakan langkah-langkah pendekatan saintifik, lalu yang paling lebih penting lagi proses saintifik yang terjadi pada siswa gitu ya. Jadi umumnya selalu dimulai dengan mengamati gitu ya. Kalau dari guru bisa jadi dari sisi guru. Jadi ini maksudnya dari sisi siswa ya, yang dilakukan aktivitas proses yang kegiatan yang dilakukan oleh siswa ya. Bukan dari gurunya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pembelajaran saintifik. Kemudian membentuk student self concept, jadi membangun image diri ya, jati diri supaya siswa ini memiliki pemahaman dan memiliki prinsip diri ya. Jadi tidak goyah ya, memiliki karakter. Jadi self concept itu artinya kalau siswa itu paham dengan konsep dirinya ya, siapa dirinya, maka akan memiliki karakter yang bagus gitu ya. Karakter yang bagus. Jadi orang yang terbiasa mengamati, kemudian menalar, kemudian itu membentuk karakter yang bagus ya, karakter ilmiah gitu ya.
Jadi apa kalau kata kita tuh karakternya jadinya akademis gitu ya. Akademis. Kemudian menghindari verbalisme. Verbalisme itu apa? Verbalisme itu kata-kata ya, artinya ya menghindari. Jadi apa terbiasa kita menyampaikan informasi ceramah-ceramah terus gitu ya. Sedangkan siswa hanya mendengarkan saja ya. Walaupun sebenarnya kalau kita ceramah, siswa itu mendengarkan berarti mereka sebenarnya juga mengamati. Berarti proses saintifik ada di sana. Cuman proses saintifiknya tidak banyak, sedikit aja ya, hanya mengamati saja atau menalar, tapi proses saintifik yang lain tidak mereka lakukan. Jadi itu maksudnya menghindari verbalisme ya. Jadi hanya mengandalkan kita menggunakan metode ceramah, siswa hanya mendengar ya. Ya, jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Namanya proses saintifik tadi. Siswa itu melakukan apa? Ya, melakukan apa? Kemudian mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir. Ya jelas ya, kalau sudah terampil kita mengajar menggunakan pembelajaran saintifik, otomatis siswa itu terbiasa bagaimana cara berpikir. Jadi berpikirnya itu nanti induktif ya, berpikirnya itu induktif. Mereka melihat fakta, data, ya. Kemudian nanti mereka bisa menyimpulkannya, ya, menyimpulkannya. Itu namanya menarik kesimpulan dari yang mereka amati, gitu ya. Misalkan ada apabila sesuatu benda yang berbentuk logam dipanaskan, kemudian ada benda lain yang juga logam dipanaskan. Jadi yang benda pertama dipanaskan lalu memuai, memanjang gitu ya, panjang, tambah panjang. Kemudian yang satunya juga ada logam yang lain dipanaskan memuai juga. Misalkan ada besi, ada seng, kemudian ada benda logam yang lain ya, timbal misalkan dipanaskan ternyata memuai gitu ya. Nah, dari tiga data itu maka bisa ditarik kesimpulan secara khusus gitu ya, bahwa semua logam jika dipanaskan memuai. Nah, itu kan itu namanya berpikir induktif ya, berdasarkan ada temuan-temuan yang pengamatan-pengamatan beberapa, diambil kesimpulan secara umum. Kemudian meningkatkan motivasi belajar, ya jelas ya. Pasti apa ya? Ini rame, matikan barang. Nah, mohon maaf ya, itu suara mengganggu. Nah, jadi meningkatkan motivasi belajar, jelas ya, itu meningkatkan motivasi belajar ya. Kemudian melatih kemampuan komunikasi ya. Jadi karena ada dari proses saintifik tadi berkomunikasi ya, communication ya, mengomunikasikan. Jadi tapi saya tekankan kembali, mengomunikasikan tidak hanya presentasi di depan kelas ya. Mereka menuliskan jawaban di kertas ya, artinya apa yang ada di pikiran mereka ya, mereka tuliskan. Itu berarti namanya mengomunikasikan juga. Kemudian mereka menyampaikan ke siswa lain, berkolaborasi, bekerja sama, itu juga mengomunikasikan. Itu berarti mereka membangun jejaring namanya ya. Itu ya. Jadi mengomunikasikan tidak sesempit yang kita pikirkan. Jadi mulai siswa diajarkan terlatih berkolaborasi dan mengomunikasikan ya. Dan perlahan-lahan dulu seperti saya tadi ya, tidak mesti harus dipaksa maju ke depan kelas. Misalkan di dalam kelompok saja dulu ya, di dalam kelompok saja dulu supaya mereka tidak merasa takut atau terbebani oleh harapan apa karena disuruh maju ke depan. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Untuk ini pembelajaran yang mereka sampaikan, pembelajaran terdiri dari kegiatan mengamati, ya, menanya, merumuskan pertanyaan. Jadi menanya di sini ya Bapak Ibu ya, kalau muncul rasa ingin tahu siswa itu namanya menanya sudah. Menanya itu memang sangat bagus sekali kalau siswa itu terampil mengutarakan pertanyaan. Itu sangat bagus sekali. Tetapi tidak mesti mereka harus kita paksa untuk bisa mengutarakan pertanyaan. Sebenarnya mereka ada beberapa siswa ya, bahkan banyak siswa yang tidak terampil mengutarakan pertanyaan, tetapi di pikiran mereka itu banyak ide ya, banyak hal-hal yang ingin yang menjadi rasa ingin tahunya ya, itu sudah menanya namanya ya, di pikiran. Banyak ilmuwan dulu ya, seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, kemudian Sigmund Freud,
Aristoteles, itu mereka tidak terampil bertanya. Ya, mereka orang gagap, kadang-kadang ngomongnya lidahnya cadel gitu ya. Itu mereka ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Mereka bukan berarti tidak menanya, rasa ingin tahunya mereka, lalu mereka melakukan percobaan, ya. Jadi mereka mengamati sesuatu, rasa ingin tahunya muncul, kenapa ini, kenapa itu, ya. Mereka langsung melakukan percobaan, bereksperimen. Nah, itu ya. Jadi bahkan istilahnya nanti sangat bagus sekali, memang sangat bagus sekali kalau siswa kita itu terampil terampil mengutarakan pertanyaan, tetapi tidak tidak perlu kita paksa, ya, nanti mereka stres gitu ya. Jadi kalau dipaksa mengutarakan jadi menanya itu akarnya itu adalah rasa ingin tahu, ya. Jadi itu saja. Supaya muncul rasa ingin tahu siswa apa? Ya berarti kita harus harus mengajarnya, harus melakukan pendekatan yang membawa hal-hal yang baru. Misalkan kita ke kelas tadi tiba-tiba kita datang ke kelas menggunakan pakaian adat Dayak misalnya kan. Kan masuk ke kelas kok kenapa ibu guru ini memakai pakaian Dayak? Nah, itu sudah menanya dalam hati mereka, kenapa kok tiba-tiba begitu? Jadi kita ciptakan sesuatu yang membuat mereka menemukan sesuatu yang tidak biasanya. Nah, itu namanya menanya. Rasa ingin tahu muncul, itu sudah termasuk menanya ya di pikiran mereka ya. Tetapi sangat bagus sekali kalau memang siswa itu terampil bertanya. Ya caranya tadi bisa kita pancing dengan pertanyaan ya. Misalkan pertanyaan apa yang bisa kamu buat ya, kamu tanyakan setelah kita melakukan ini. Pertanyaan apa yang bisa kamu utarakan dengan benda ini. Ya, misalkan kenapa warnanya kuning? Kenapa kok yang satu kurus, yang satu gemuk? Nah, itu kan bisa. Jadi kita membawa media ya, membawa media yang diamati oleh mereka sehingga kita melakukan pertanyaan supaya mereka bertanya. Ya itu bisa seperti itu ya. Atau ada gejala bagaimana jika ini kita panaskan? Bagaimana jika ini kita apa? Bagaimana ya? Apa yang terjadi jika ini gitu ya? Nah, apa yang terjadi jika tidak? Nah, itu bisa kalimat-kalimat seperti itu bisa bisa kita utarakan. Siswa membuat pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana jika ini bagaimana jika tidak ini. Jadi kita mulai anak-anak buat pertanyaan diawali dengan pertanyaan begini. Jadi kita tuliskan kalimat di depannya. Jadi siswa mengisi di tengahnya. Bagaimana jika titik-titik ini kan gitu. Bagaimana jika tidak titik-titik. Nah, kita mulai dengan itu. Jadi mereka mengisi titik-titiknya. Itu juga untuk mengarahkan mereka terampil mengutarakan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itulah untuk menjawab pertanyaan itu dilakukan percobaan atau kita mengumpulkan informasi, membuka buku, mewawancarai orang, bertanya kepada siapa gitu ya. Itu namanya sudah bereksplorasi. Jadi mencoba itu bereksplorasi, mencari menjawab pertanyaan yang muncul setelah adanya pengamatan. Kemudian menalar itu kan menghubung-hubungkan, ada informasi satu dihubung-hubungkan dengan yang lain, itu namanya menalar ya. Kalau ini terjadi maka ini terjadi ya. Tadi itu namanya menalar. Tadi logam ini dipanaskan memuai, tambah panjang. Logam yang ini juga dipanaskan juga memuai. Nah, itu berarti apabila logam dipanaskan maka akan memuai. Jadi semua logam jika dipanaskan memuai. Itu namanya menalar, menghubung-hubungkan ya, mengasosiasikan. Itu namanya berpikir induktif ya. Kemudian mereka juga dianjurkan berkolaborasi, membangun jejaring ya, untuk mengomunikasikan ya. Jadi itu langkah-langkah tersebut dilanjutkan dengan kegiatan mencipta. Jadi berkolaborasi, mengomunikasikan itu juga termasuk bagian dari mencipta sebenarnya ya. Nah, kalau di dalam domain saintifik itu ini ya. Nah, ada 5M ini mengamati, menanya, mengonfirmasi, asosiasi dan mengomunikasikan. Kalau kita menggunakan 3M saja, menanya, menjawab dan mengomunikasikan. Nah, ya. Kalau yang sering kali disampaikan ke kita oleh para instruktur yang terakhir ini ya, kompetensi yang oleh Anderson ini ya. Ini dalam hal pada saat kita membuat indikator, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai dan menciptakan membuat indikator pada RPP ya. Yang Anderson ini ya, yang terbaru. Kalau yang lama kan yang dari Bloom ini ya, dari Bloom ya. Kalau Anderson mengingat, memahami yang pada saat kita membuat RPP ya. Ya, jadi
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Titik tolak belajar pendekatan saintifik adalah rasa ingin tahu yang muncul melalui serangkaian pertanyaan yang dilakukan dan berpikir induktif. Nah, ini ya, jadi mengamati ini sudah ada juga di video ya, di bantai yang pertama ya. Melihat, membaca, mendengarkan, memperhatikan itu termasuk mengamati, menanya. Nah, ini yang tugas ya, tugas ini ya. Nah, jadi dari cabang ilmu kita apa di sini ya. Kemudian objek pengamatan. Nah, ini tugas kita itu ya. Tugas nanti dibaca baik-baik ya, perintah tugasnya ya. Kalau nggak salah tugas itu dikumpul tanggal 10. Jadi hampir-hampir 2 hari. Tanggal 10 tengah malam jam 23.55. Mudah aja tugasnya ya. Ini ya strategi guru supaya ini sudah saya share ya, baca sendiri aja ya. Yang baca sendiri, kalau bertanya sudah juga saya jelaskan. Jadi hampir semuanya ini PowerPoint berikutnya adalah sudah saya jelaskan. Nah, udah ya. Bagaimana sudah apa layarnya sudah tertutup share screen saya Bapak-bapak Ibu? Sudah ya? Karena saya tadi tombolnya salah pencet nih. Kebanyakan Sudah, Pak. sudah ya, sudah kelihatan wajah saya ya. Oke. Ya alhamdulillah. Ini karena kebanyakan file yang kebuka jadi khawatir saya salah pencet tadi, asal jangan terpencet lip aja. Tadi sekali ke pencet keluar dari konferensi. Jadi ini namanya Bapak Ibu yang kita lakukan tadi adalah penjelasan untuk bahan tayang yang nomor 2. Penjelasan bahan tayang yang pertama sudah di video gitu ya. Nah, sekarang silakan Bapak-bapak Ibu, saya beri waktu sekitar ya maksimal 10 menit lah kalau memang ada yang ingin bertanya. Silakan. Langsung aja buka mic-nya supaya kedengaran karena ini sudah hampir 2 halaman ya, pesertanya juga lumayan, sudah berapa ya? Nah, 25 orang sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terbiasa nanti menggunakan ini ya, karena ini kotanya lebih irit daripada Zoom ya. Dan apa kamera sebenarnya bisa diaktifkan tapi disetting ya, disetting supaya resolusinya rendah. Jadi ini ada pengaturan video ya, resolusi video. Saya aja menggunakan resolusi yang rendah aja nih ya, tapi wajah saya alhamdulillah cukup jernih gitu ya. Kalau apa jadi lebih saya memikirkan bapak-bapak ibu karena penggantian kota tidak tidak terlalu banyak anggarannya, jadi saya khawatir kalau menggunakan Zoom itu nanti habis duit bapak ibu. Sehingga saya menggunakan yang ini ya. Jadi ya mudah-mudahan kita terbiasa menggunakan yang aplikasi seperti ini. Ya. Jumlahnya unlimited lagi. Kalau Zoom itu 45 menit ya, kalau yang gratisan. Zoom itu 45 menit. Nah, 45 menit saja dan pesertanya kalau nggak salah 40 saja. Zoom itu berapa ya? 30, 40 apa 30? Yang gratisan itu 30 nggak salah. Kalau ini sampai 100. Sampai 100 orang dan waktunya tanpa batas. Dan bisa dibuka terus nih. Kalau jadi bapak-bapak ibu, kalau nanti sudah kita keluar nih, bapak ibu klik sendiri, ngomong sendiri nggak apa-apa. Sendirian aja di situ. 24 jam. Besok-besok buka lagi link itu ada terus ya. kalau kalau apa misalkan di antara bapak ibu kepingin apa video konferen dengan kawan yang lain tuh misalkan berjanjian aja di WA atau di chatting kita buka ya apa link ini kan tinggal klik aja tuh tinggal klik kan nanti sama-sama buka nanti ketemu tatap muka kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan sama kawan yang lain ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Insya Allah karena mudah ya karena saintifik ini kita sudah melakukan ya sudah melakukan hanya saja ya banyak pemahaman yang agak keliru sedikit mulai instruktur banyak yang salah paham gitu ya. Saya di awal-awal makanya ke-13 revisi yang terakhir sudah dibenarkan. Di awal ke-13 yang awal tuh dikiranya saintifik itu ada yang begini ya mindset saintifik. Pertama kita dulu belajar mengamati dua minggu kemudian belajar menanya 2 minggu dikirain seperti itu dulu. Bahkan yang ngomong itu kasih penmat dulu saya waktu di awal-awal ke-13 jadi kita seminggu belajar mengamati seminggu belajar menanya seminggu belajar menalar ada yang mindsetnya seperti itu ya di awal-awal ke-13
Dan yang berikutnya adalah yang banyak terjadi juga selain guru dan termasuk instruktur K13 bahkan tingkatannya nasional, dikira saintifik itu harus berurutan ya dari mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasi. Tidak boleh katanya terbolak-balik. Lalulah muncullah pakar pendidik yang kalau kami kan sudah biasa saintifik karena orang IPA gitu ya. Boleh saja dibolak-balik proses saintifik itu. Sehingga pada saat K13 terakhir, pemerintah mengeluarkan bahwa proses saintifik itu bukan bukan urutan-urutan gitu ya. Itu ada ya di K13 yang revisi ada juknisnya ya. Ya alhamdulillah karena langsung disadari. Dulu kan apa eh, banyak yang salah kaprah itu. Kemudian juga salah kaprah yang lain adalah menanya itu memang bagus tadi kata saya menanya itu siswa itu terampil mengutarakan pertanyaan memang bagus sekali kalau kita bisa melatih siswa bertanya tetapi tidak mesti hanya seperti tidak wajib benar tidak saklek seperti itu menanya itu adalah intinya itu di benak anak di pikiran anak itu rasa ingin tahu muncul ingat ilmuwan-ilmuwan dulu itu mereka tidak terampil bertanya ya mereka pendiam orangnya bicara aja jarang tapi mereka ilmuwan gitu ya penemu ini penemu kayak Thomas Alva Edison itu ya penemu bola seribu eksperimen ya temuan ilmiah yang ditemukannya 1.000 lebih ya tapi dia orangnya gagap pendiam gitu. Jadi muncul rasa ingin tahu lalu rasa ingin tahu tadi dijawab dengan melakukan bereksplorasi untuk menjawab keingintahuannya tadi kenapa itu terjadi itu menanya ya tapi bagus sekali kalau memang kita membuat siswa kita terampil mengutarakan pertanyaan. Ada beberapa cara ya untuk siswa terampil mengutarakan pertanyaan. Misalkan kita awali di kita dulu yang bertanya. Kita bawa benda paling mudah tuh kita bawa media yang diamati oleh mereka. Jadi ada sesuatu yang diamati. Nah, dari benda ini buat pertanyaan untuk ini ya, apa yang kamu bisa tanyakan dari benda ini. Nah, kan begitu ya. Ya, jadi kan mudah aja. Ya, atau kalau misalkan bukan benda kayak bukan IPA kan misalkan dari buku. Kalian coba kalian buka dua halaman ini baca dan bikin pertanyaan. Nah, kan bisa gitu. Nanti utarakan secara tertulis dan utarakan juga secara lisan itu kan bisa. Jadi ada yang diamati, ada yang dilihat oleh siswa sehingga siswa terampil bertanya. Itu bisa begitu ya. Atau kita memulainya kita buka dengan membuat redaksi pertanyaan. Bagaimana jika titik titik titik. Jadi siswa disuruh mengisi titik-titik. Bagaimana jika tidak titik titik titik. Nah, siswa yang mengisi titik-titiknya itu juga bisa. Itu cara melatih siswa supaya bisa bertanya gitu ya. Jadi itu ya masalah bertanya. Kemudian mencoba itu kan bereksplorasi itu mencoba itu tidak mesti melakukan percobaan eksperimen kayak di laboratorium ya. Mencoba itu namanya bereksplorasi, mengeksplor, mencari tahu dari yang rasa ingin tahu tadi. Misalkan mereka membaca buku, nah mencari tahu jawabannya ya pertanyaan itu juga mencoba. Kemudian buka-buka internet, browsing-browsing internet itu juga mencoba namanya. Ya, jadi mencoba juga sangat luas ya. Kemudian mereka bertanya kepada kawannya, apa mewawancarai orang lain itu juga mencoba namanya. Ya itu bereksplorasi ya mencari itu namanya mencoba. Kemudian menalar itu artinya siswa itu menghubung-hubungkan informasi yang satu dengan informasi yang satu yang lain dihubung-hubungkan ditarik kesimpulan. Itu namanya berpikir menalar dengan menggunakan berpikir induktif. Jadi di saintifik itu sifatnya berpikirnya induktif ya, induktif. Nah, kemudian yang terakhir setelah menalar kemudian mengomunikasikan. Mengomunikasikan juga sangat luas artinya ya. Mengomunikasikan tadi tidak mesti hanya presentasi di depan kelas. Mereka menjawab pertanyaan di kertas, menggambar grafik, kemudian itu juga mengomunikasikan. Ya, mereka kemudian mendatangi kawannya bersama-sama menyampaikan apa yang mereka temukan dengan kelompok lain atau dengan siswa lain itu juga mengomunikasikan. Kemudian mereka juga menyimpulkan sesuatu kesimpulan ya itu juga membuat kesimpulan dari beberapa data yang mereka simpulkan itu juga mengkomunikasikan namanya. Atau mereka menemukan hal yang baru. Nah, itu berarti mereka sampai mencipta namanya ya. Jadi itu juga mereka oh ini ada dari ini berarti ini ada yang baru kita temukan ya. Itu juga termasuk komunikasikan. Nah, itu ya
resume dari yang kita dari dua bahan tayang ya, dari dua bahan tayang yang ada di materi konsep dasar pembelajaran saintifik ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, bisa bertanya Bapak Mahyudin? Boleh, silakan. Ibu siapa namanya Bu? Masanya nama sampean itu Pelo Jitser. Belum ya pada saat masuk itu kita ngetik nama mestinya ya. Oh ini Pada ya, saat tadi login deh. Turin membuat bolak-balik putar-putar gini kita sampai. Tinggi. Siapa Ibu nama Ibu Bu? Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nama ulun Siti Halida, Nggih. instansi dari MTSN 2 Kota Banjarmasin. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Alhamdulillah, ini merupakan PJJ ulun yang kedua setelah tahun kemarin bertemu Bapak di karya tulis ilmiah juga. Alhamdulillah, panjang umur kita ya Bu ya. Nggih. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali Bapak yang kemarin sudah ulun sampaikan, karena setiap diklat di sini harus diplorkan lagi kepada guru-guru yang lain, dan alhamdulillah memberikan dampak yang positif sekali, karena banyak guru-guru kami di MTSN 2 Kota Banjarmasin atau dulunya Mula Warman Bapak sudah berpangkat 4B Pak. Alhamdulillah. Ya, lebih 10 orang sudah Pak lulus 4B. Alhamdulillah. Menarik sekali apa yang Bapak, kita kembali ke pendekatan saintifik ya Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan sebenarnya ini sudah dilakukan oleh guru Pak lah, tapi mungkin guru itu belum terstruktur atau belum tahu teori-teori saintifik. Dan alhamdulillah hari ini Bapak panjang lebar menjelaskan arti saintifik itu, mulai dari objek pengamatan, paling tidak siswa itu dari apa yang mereka amati sudah bisa memberikan respon-respon, baik itu bertanya, menalar, kata Bapak tadi, alhamdulillah. Khusus untuk ulun Pak lah, karena ulun adalah guru mata pelajaran bahasa Arab, pendekatan yang ulun sering gunakan adalah biasanya ulun mengamati satu objek, apakah itu gambar, foto, atau video. Ya, apalagi di sini kami instansi MTSN 2 Kota Banjarmasin masih pembelajaran daring Pak, karena COVID merebak sekali di wilayah Kota Banjarmasin. Jadi kami 1 minggu lebih sudah melakukan PJJ. Jadi khusus untuk pendekatan saintifik Pak PJJ ini, kami sering mengalami kesulitan Bapak, karena komunikasinya kebanyakan satu arah Pak ya. Karena kami kebanyakan lewat live lewat WA saja atau lewat Google Classroom. Jadi kebanyakannya kami sulit untuk mengkomunikasikan. Nah, solusi yang terbaik yang sering ulun lakukan adalah biasanya ulun kalau bahasa Arab itu menyajikan satu qiraah Bapak. Satu qiraah itu wacana. Nah, di sana satu paragraf saja ulun berikan ke sana, karena mata pelajaran bahasa Arab cuma 20 menit per jam pelajaran Bapak, jadi menyingkat waktu. Satu paragraf itu mereka diamati, ya, mengamati sedemikian rupa topiknya, dan kemudian saya berikan satu pertanyaan saja dan mereka menjelaskan. Nah, apakah itu merupakan satu langkah Pak? Satu langkah untuk memberikan respon, untuk menalar, dan untuk bertanya kepada siswa, apakah ada lagi cara-cara yang lain yang bisa kami gunakan khususnya untuk pembelajaran bahasa asing Bapak. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Itu dari proses yang ibu lakukan ya, dari melihat wacana segala macam, lalu siswa diminta mengamati gitu ya. Kemudian itu sangat penting Bapak Ibu ya, sangat bagus. Itu berarti intinya sebenarnya dari kegiatan saintifik itu siswa terampil menalar ya. Jadi itu berarti sudah Ibu lakukan ya. Dan itulah sebenarnya sasaran utama dari kegiatan saintifik ya. Jadi siswa terampil menalar, berpikir induktif gitu ya, menalar dan berpikir induktif. Itulah sasaran kita sebenarnya ya. Mana tadi saya lupa saya mana mau share screen. Sebentar saya carikan mana tadi. Aduh, hilang.
Sebentar ya, saya share screen. Tadi ini udah sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Ibu Halidaya yang dilakukan ya. Ini saya share screen dulu untuk nah mana tadi gambar. Nah, nah ini ya kelihatan ya Bu ya, Pak Bapak Ibu ya kedengaran kelihatan ya. Nah, jadi yang Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Jadi intinya dari kegiatan saintifik, proses saintifik itu sebenarnya finishingnya itu bukan bukan mengkomunikasikan sebenarnya. Jadi siswa itu ya terbiasa mereka itu menalar, berpikir induktif. Ini ya, mengamati ya apa bentar saya. Ya. Ini kelihatan ya grafiknya yang saya lihat ya. Nah, ini kan ini ya. Nah, ya katalis sebagai katalis itu artinya pemicu ya, pemicu ya. Jadi mengamati, menanya, mencoba, menyajikan merupakan katalis dari menalar. Jadi sebenarnya sasaran dari saintifik itu ya ini. Nah, ini associating, siswa itu terampil menalar. Menalar dengan menggunakan cara berpikir induktif ya, cara berpikir induktif. Jadi itu kan dari yang bahasa Arab tadi, dari wacana-wacana yang dilihat disuruh membaca, misalkan ada percakapan segala macam, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Mereka kan belajar menghubung-hubungkan. Kemudian bisa kita membuat pertanyaan dari situ atau membuat kesimpulan ya. Itu sudah sangat bagus ya yang dilakukan. Jadi intinya ya eh, saintifik itu bukan untuk kegiatan akhirnya itu bukan tujuan akhirnya itu bukan hanya untuk mengkomunikasikan. Kadang-kadang kita itu siswa itu presentasi di kadang-kadang kan seperti itu pikiran kita ya. Dikira seperti itu saintifik. Pada tujuan utama saintifik itu membiasakan siswa memiliki penalaran yang bagus gitu ya, utamanya penalaran induktif gitu ya Bu ya. Udah sangat betul ya yang dilakukan oleh Ibu ya. Nih, alhamdulillah. Iya. Heeh. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, alhamdulillah yang lain nih masih anu ya. Mungkin ada yang sambil ngajar ya. Nggak apa-apa nanti kita atur waktunya ya. Mungkin saya juga sambil ngajar nih di anu di Kota Baru. Ini kenapa saya kepingin konferensi video hari ini supaya di awal. Sebenarnya kemarin saya kepingin itu, tapi kemarin itu saya di perjalanan di dalam mobil. Kan kami berangkat jam 9, tengah malam tadi baru sampai. Jadi sebenarnya saya itu kepingin tuh zoomnya pada saat BLC ya, langsung materi supaya kita berkenalan di awal. Tapi karena tidak bisa kemarin berarti hari ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya karena kita sama-sama sibuk dan Bapak-bapak Ibu ini tidak mendapat surat tugas tetapi tidak dibebaskan mengajar kan gitu ya. Kan tidak dibebaskan, tidak diliburkan mengajarnya. Ya akhirnya kan ada yang bisa jam 9 pagi, ada yang tidak bisa gitu ya. Ada yang jam 10 baru bisa. Nah, saya memahami itu sehingga nanti mungkin untuk konferensi video nanti ya mungkin kalau memang bisa nanti kita adakan lagi. Tapi kalau tidak bisa berarti kita kegiatannya asinkronus ya. Asinkronus di forum diskusi, tugas-tugas ya, material bahan tayang dipelajari ya. Itu. Tapi kalau memang bisa lagi seperti ini ya alhamdulillah ya. Tapi mungkin sebenarnya kita cari waktu yang pas ya, yang pas. Bisa juga dulu saya tawarkan misalkan kayak apa kalau misalkan sore, misalkan seperti itu atau malam. Tapi banyak juga yang minta, Pak, kalau sore atau malam Pak kami tidak di sekolah lagi, wifi-nya nggak ada. Ada juga yang seperti itu. Atau Pak, rumah saya jauh dari sinyal. Sehingga apabila kepingin video konferensi video Zoom ya nyebutnya biasanya Zoom ya. Kalau Zoom itu harus di sekolah atau di Kemenang atau ada juga yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang mencari waktu yang semua kita bisa itu sulit sebenarnya ya, sulit jadi karena masing-masing memiliki kesibukan. Ini aja kita baru 25 orang nih ya. Berarti ada 5 orang yang kawan kita yang tidak bisa ini ya. Ya, hanya 25 orang hari ini ya. Jadi
nggak apa-apa, yang penting nanti tugas-tugas dikerjakan gitu ya, tugas-tugas dikerjakan semaksimal mungkin bisa mengikuti ini ya. Kalau nggak Zoom ya ini kita gunakan Vicon ini, video konferensi ini ya, atau sesuatu yang lain ya. Kalau chat kemarin kan pakai chat itu. Nah, chat itu harus online Bapak Ibu. Chat itu kendala utamanya adalah kita tuh sering terlempar keluar. Ya, kemarin kan masuk kalau apalagi ya saya kemarin itu karena dalam perjalanan jadi keluar masuk sinyal bila sinyalnya lemah hilang keluar tapi memang bisa sih membaca chat berikutnya tapi kan itu live sifatnya live itu sama seperti ini cuman nggak ada videonya ya hanya diketik saja hanya diketik itu maksudnya kalau menggunakan live chat itu maksudnya kita tidak perlu persiapan khusus kalau ini kan sampai harus pakai bedak pakai apa kalau mau tampil wajah menyiapkan khusus gitu ya. Nah, kalau pakai live chat itu kan pakai HP aja bisa sambil saya kemarin sambil di jalan loh. Ke pinggir jalan saya berangkat pakai sepeda motor tuh. Kan berangkatnya sama-sama ke kantor. Jadi saya jam 9 itu minggir dulu karena naik sepeda motor. Assalamualaikum. Setelah sampai di kantor, taruh sepeda motor baru naik mobil kan kita ke sini motor baru naik mobil. Nah, di dalam mobil itu saya ya. Jadi kalau live chat memang lebih memudahkan kita tapi kendalanya adalah karena harus apa sinyalnya harus kuat gitu ya yang live chat. Jadi nanti kita andalan kita adalah bahan tayang ya tugas-tugas ya supaya kita terpenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi yang ada di sertifikat apa yang poin untuk dilaporkan ke panitia itu adalah eh, tugas-tugas, kemudian forum diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu harus aktif di forum diskusi apa saja ya. Itu nanti forum diskusi itu fokus kita mendiskusikan tentang tugas yang diberikan ya. Jadi khususnya sesama sesama peserta. Jadi membantu peserta lain dalam menjawab melakukan tugas itu sangat bagus poinnya. Jadi saya bisa panitia bisa menilai sikap kan kalau kita sharing berbagi sama kawan itu, oh berarti ini bagus nih orang nih berbaginya, berarti nanti nilainya tinggi itu. Jadi sharing jangan bahasa banyak tuh jangan pelit, jangan engken lawan ilmu, jangan pelit gitu ya. Jadi kita berbagi ya, berbagi terus nanti bertanya juga begitu boleh melakukan pertanyaan. Saya nanti mengamati secara keseluruhan ya. Kalau setiap forum saya jawab nanti anu ya apa terlalu anu tidak fokus kan nanti ada aja kawannya. Jadi saya utamakan memberi kesempatan kepada peserta lain untuk saya bisa menilai siapa peserta yang aktif terlibat bersharing berbagi ya itu nilai tersendiri karena itu kalau saya di forum itu nilainya keterampilan itu 50% Bapak Ibu ya 50% nilainya nanti kalau dari panitia di forum itu mereka menilai sikapnya ya. Nah, tapi kalau misalkan di keterampilan tadi saya bisa naikkan nilainya nanti kalau misalkan Bapak Ibu memang apa sharingnya bagus gitu ya, sikapnya bagus, sopan segala macam itu nilai keterampilannya juga saya tinggikan. Jadi dari selain dari panitia, dari saya juga bagus. Tapi insya Allah nanti ya Bapak Ibu jangan khawatir ya. Nilainya bagus-bagus saja. Kalau saya itu minimal memberi 85. Biasanya kalau aktif nongol aja di forum bisa 90 tuh. Assalamualaikum ya. Apa kabar? Nah, itu sudah sudah 90 tuh. Apalagi memberikan pendapat. Nah, itu bisa 98 tuh. 98, 95. Kita memberikan pendapat nih ya di forum tuh. Ya, jadi aktif di forum ya. Saya nanti terakhir saja nanti setelah membaca forum kalau sempat saya bikinkan kita Zoom seperti ini atau saya bikinkan video untuk menjawab di forum gitu ya. Di forum ya. Apa hal-hal yang belum tercover jawaban di forum itu saya usahakan saya yang menjawab tapi selagi masih peserta lain yang menjawabkan ya alhamdulillah. Nah bagi peserta lain yang menjawabkan itu nilai tersendiri itu ya nilai tersendiri minimal kadang-kadang saya beri nilai 95 jadi insya Allah bagus saja ya. Nah, kalau kita sharing itu 95, 98 itu nilainya seperti itu ya. Kalau nongol assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sudah 80, sudah 90. Tapi kalau diam aja, nah itu baru 85. Yang penting absen ya, absen itu ya. Nah itu pokoknya insya Allah apa ya kalau kita absen tertib, tugas-tugas dikumpulkan semua, ujian ikut, ya itu insya Allah lulus aja, lulus. Jadi jangan khawatir ya. Kalau tidak bisa ikut Zoom, tidak bisa bikin video kemarin, yang penting tugasnya dikumpulkan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, demikian Bapak-Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas Didin terkenal dengan banyak memberikan nilai itu. Makanya kadang-kadang juga Bapak Ibu ya.
kadang-kadang memberi nilai tinggi itu salah juga ternyata. Karena masing-masing peserta itu merasa mau ranking 1 karena nilainya tinggi. Kemarin itu saya berapa kali dia men-chatting, "Pak, nilai itu yang diambil dari mana, Pak? Nilai saya kan 93 berapa gitu ya." Kan dia tuh bingung, kenapa tidak masuk ranking? Oh, kata saya karena semuanya tinggi-tinggi. Jadi hanya selisih koma-koma. Ada yang barusan terakhir nih men-chatting nilai ibu itu 94 berapa gitu ya rata-ratanya. Kok dia nggak ranking gitu ya? Saya cek dia ranking 8 gitu ya, di ranking 8. Yang lain kan 95. Jadi karena tinggi-tinggi semua nilainya jadi masing-masing peserta merasa harus dapat masuk ranking 5 besar diumumkan pada saat penutupan. Loh kenapa saya nggak ranking? Jangan-jangan nilainya tidak sesuai dengan di web PJJ padahal sesuai dengan web PJJ ya Bu ya. Ya itu kok kejelekannya nilai itu tinggi-tinggi ya. Jadi masing-masing peserta tuh merasa harus dapat masuk ranking ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya. Jadi jangan khawatir. Nggak apa-apa Apa itu. Pak Ai? Bagus lagi. Eh, Semangat. ya kan ya. Insya Allah jangan khawatir ya nilainya tinggi-tinggi. Mm-mm. Kan sama aja kan saya beri nilai rendah apa juga kan merugikan kan lebih baik yang bermanfaat kan gitu ya. Karena saya guru gitu ya. Saya paham betul ya. Saya beri nilai rendah, nilai biasa, nilai tinggi kan nggak ada bagi saya kan nggak ada pengaruhnya. Tapi bagi bapak-bapak ibu kan sangat bermanfaat gitu ya. Nah, saya memilih yang lebih bermanfaat dari untuk bapak-bapak ibu gitu ya. Insya Allah nanti nilainya bagus-bagus saja. Yang penting absen ya, absen itu rutin, tugas dikumpulkan. Kalau yang masalah Zoom atau video conference ini masih bisa dimaklumi karena kita pada sibuk semua ya. Jadi kita nanti asinkronus yang lebih dominan nanti ya, asinkronus. Jadi di forum kan di forum bisa aja tengah malam nanti buka-buka gitu ya, baca jawab ya, tidak mesti harus pada saat kita di sekolah gitu ya, pas pulang sekolah bisa aja buka forum diskusi gitu ya. Nah ada lagi mungkin cukup ya karena waktunya sudah jam 10:30. Tadi niatnya maksimal sampai jam 10 saja niatnya ya. Tapi karena sambil menunggu rekan-rekan yang masih belum bisa bergabung, belum familiar mungkin dengan ini ya. Sebenarnya bisa lewat HP ya. Di HP itu nanti ada pilihan warna biru, pilih yang paling bawah. Launch in web. Kan kalau kita menggunakan web itu ya, kalau klik link ini nanti muncul ada 3 pilihan tulisan biru. Mendownload aplikasi kah, jadinya kan kemudian buka dengan aplikasi kah, berarti kita sudah punya aplikasinya. Tapi kalau belum punya maka ada tawaran mendownload. Nah, pilih yang paling bawah saja kalau menggunakan HP ada launch in web, artinya kita menggunakan browser Opera kah, Chrome enggak ya. Jadi langsung tidak menginstal. Jadi kalau pilihan yang di bawah itu berarti tidak menginstal, kita langsung web. Ini saya kan tidak pakai install ya. Saya langsung menggunakan web, langsung menggunakan Google Chrome ya. Jadi tidak perlu diinstal. Jadi sangat ringan ya. Insya Allah sangat ringan. Ini kan saya rekam nih. Jadi saya rekam kalau di Zoom ini dengan waktu ini hampir 1 giga biasanya. Ya, ini kan ada rekamannya, ada kapasitasnya nih, size-nya nih ukurannya. Ini cuma 180 nih, 180 mega. Kalau pakai Zoom sini sudah hampir 2 giga ini ya. Jadi ini hemat data ya, hemat data yang menggunakan ini ya. Nah, demikian Bapak-bapak Ibu mungkin cukup ya. Alhamdulillah terima kasih atas para serta Bapak-bapak Ibu yang telah bersedia masuk. Jadi jangan lupa informasi berikutnya tadi ya, informasi berikutnya buka aja web PJJ ya. Saya mengurangi sekarang aktivitas saya di grup WA karena kami ada kesepakatan sesama Widya Suara itu di grup WA itu mestinya dominan panitia gitu ya, dominan panitia. Dulu kan waktu di KTI saya sangat aktif kan ya di WA ya. Oh, itu teman-teman yang lain, teman-teman yang lain itu komplain ke saya, teman-teman Widya Suara tuh, oh kenapa pemain aktif di WA? Itu kan tugas panitia. Ya pokoknya nanti kalau saya kan yang penting kan untuk peserta ya nggak apa-apa saya. Tapi ini karena kita sudah ada kesepakatan sesama Widya Suara, sesama pengajar. Seminim mungkin aktivitasnya di grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu ada informasi, kalau informasi penting itu saya sampaikan ke panitia, nanti panitia yang nyampaikan di grup WA seperti itu. Ya sama seperti ini kan saya juga Pak Mujiono kan pagi-pagi ada informasi tuh. Saya chat dulu ke Pak Mujiono tolong umumkan ke peserta. Gitu ya. Nanti selebihnya selain melihat di WA, pengemandar panitia lihat di web PJJ ya. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi jangan lupa absen ya. Absen itu kalau kelewatan dari jam 3 nilainya 1 aja. Tapi kalau kita pagi sampai sebelum siang
jam 8 kesampaian absen itu jam 9 sama aja nilainya 2, positif 2 ya, plus 2. Jadi waktu dibuka itu kan sampai jam 4 sore kalau nggak salah anunya apa settingannya ya. Kalau sudah jam 3 ke atas itu dianggap terlambat. Terlanggap ya. Kalau terlanggap nilainya hanya 1 ya. Nilainya hanya 1. Jadi itu mengurangi nilai sikap karena otomatis itu ya, otomatis di sistem di aplikasi ini ya, di aplikasi PJJ. Jadi usahakan absennya di pagi hari ya, di pagi hari ya. Tapi tidak mesti jam 8 gitu ya, bisa jam 9, bisa jam 10 boleh absen, tapi usahakan jam 8 ya, karena siapa tahu panitia melihat jam berapa kita mau absen, siapa tahu gitu ya. Dianggap nanti jadi nilai, jadi usahakan kita pas absen buka langsung aja absen ya. Ya. Setelah itu mau jalan pergi ke sekolah nggak apa-apa, yang penting sudah absen. Jadi mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sama-sama ya, kita tutup ya, Insya Allah ya. Itu kalau ada pertanyaan nanti di forum diskusi ya, di forum diskusi. Atau kalau misalkan kebelet bisa aja di chat saya, tapi saya itu membuka WA itu tengah malam, mau tidur atau bangun tidur karena sibuk siangnya seharian. Jadi malam itu jarang saya buka WA, ya. Tengah malam biasanya makanya. Ya, jadi itu ya, kalau memang ada yang sesuatu yang khusus ditanyakan ke saya di Japri aja nggak apa-apa ya. Tapi ya mohon maaf karena saya tidak bisa langsung menjawab ya, karena saya jarang siang buka karena ngajar nih kan, ngajar seharian ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita selalu sehat, jangan lupa bahagia ya. Yang intinya itu bahagia. Ya, jangan mikirin macam-macam ya. Pokoknya PJJ ini santai aja, enak saja, nikmati saja PJJ ini ya, nikmati saja ya. Demikian sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.